Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil qasamati. Adapun ini itu ada suatu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya sumpah. Wahya, adapun sumpah yang dimaksud di sini itu aimanud dimai, sumpah atas terjadinya pembunuhan. Wa idza iktaronna, dan ketika bersamaan bidakwa dami dengan tuduhan pembunuhan, apa lausun hal yang lemah, bimuslasati dengan sa yang di titik 3, wawa adapun laus itu lugotan di dalam tata bahasanya itu adhaifu lemah. Jadi andaikan kok ada seseorang menuduh orang itu membunuh seseorang, sedangkan kira-kira tuduhan itu lemah, nah itu namanya qasamah. Wasar'an, dan di dalam syariatnya yang disebut laus atau lemah itu qarinatun, suatu alasan tadullu yang menunjukkan apa qarinah ala sidqil mudda'i, atas benarnya orang yang mendakwa. Biang tawakoa, gambarannya jika jatuh apa tilkal qarinati, demikian alasan fi qalbi sidqihi, di dalam hatinya kebenarannya si penuduh. Jadi yang disebut qasamah di sini itu andekan kok istilahnya tuh ada suatu tuduhan kepada seseorang yang membunuh, nah, sedangkan ibaratnya tuh kira-kira alasan dia itu masuk akal bahwa orang itulah yang membunuh, tapi ada istilahnya itu mungkin bukti-bukti belum kuat, nah itu begitu. Wa ila hada, dan atas inilah kejadian atau inilah permasalahan, asyara berisyarah siapa al-musonifu Kiai Musonef biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef, yaqau jatuh fi nafsi, di dalam yaqau jatuh bihi dengan dakwaan, fi nafsi di dalam masalah pembunuhan, apa sidqul mudai, benarnya orang yang mendakwa. Jadi andaikan kira-kira itu masuk akal dakwaannya itu, nah, kepada orang yang didakwa, tapi ada masih hal-hal yang agak lemah, maka yang demikian itu nanti ada proses-proses tersendiri. Itu maksudnya begitu. Nah, kocar kacir kita ini. Oh, betul. Bi'an wujida, gambarannya jika kok ditemukan siapa al-qatilu, orang yang terbunuh, au ba'duhu, atau sebagian anggota badannya yang terbunuh, karoksihi, contohnya seperti kepalanya, fi makhallatin, di suatu tempat, mungfasilatin, yang terpisah, an baladin, dari suatu negara, kabirin, yang besar. Jadi andaikan kok dipisah, itu kayaknya itu, nah gitu maksudnya. Kama, seperti keterangan hukum fi raudhati, di dalam keterangan di dalam kitab Raudhah, wa asluha, dan asalnya kitab Raudhah. Awujida, atau ditemukan apa orang yang terbunuh,
fi qaryatin di sebuah desa sogiratin yang kecil. Hah? Ini sogiratin tulisannya. Tulisannya situ kabiratin Pak ya. Ini sogiratin tuh. Hah? Ya sogiratin kalau kecil sogiratin, kalau besar kabiratin gitu. Kabiratin luas atau apa atau besar, kalau sogiratin kecil ya. Nah. Lah itu gunanya beda-beda ya Pak tuh. Pokoknya gini. Nah, kabiratin kan? Ah, ini sogiratin tulisannya di sini. Nah, pokoknya begini. Nah, besar berarti kabiratin. Di sini sogiratin tulisannya. Nah, itu gunanya beda-beda. Apa maktab itu gunanya seperti itu ya. Nah, jadi kabirin yang depan tadi kalau sini. Berarti kalau yang tadi sogirin yang depan. Nah, berarti terbalik. Nah, jadi fi qaryatin kabiratin yang besar li adaihi bagi musuhnya si yang terbunuh itu ya. Wala yusarikuhum dan tidak bersama siapa yang terbunuh bersama orang yang di daerah atau desa yang besar atau yang kecil tadi. Fi qaryati ghairihim di dalam desa selain daripada musuh mereka. Artinya itu tidak ada musuhnya gitu loh ya. Tidak di daerah musuh. Nah gitu. Jadi kalau seperti itu, andekan kok orang mendakwa kepada seseorang karena mencurigai, seolah-olah iya, seolah-olah tidak seperti itu, caranya bagaimana? Khalafa maka bersumpahlah siapa al-mudai, orang yang mendakwa khamsina kepada 50 apanya yaminan sumpahnya. Jadi disumpah 50 kali itu. Berat ya ini nuduh orang membunuh. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan apa muwalatiha terus menerusnya daripada sumpah. Jadi kalau bisa tuh nggak usah lah tuduh menuduh itu atau salah menyalahkan itu, kalau bisa nggak usah ya. Kita menuduh orang lain tuh usahakan ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, kalau kita di Indonesia menjadi fitnah. Nah, salah menyalahin juga begitu. Andai kan kita bisa menyalahin, ya usahakan bisa benerin gitu. Dan orang-orang yang berbuat yang mungkin kita salahin itu ya tentu mempunyai dasar dan dalil tersendiri kenapa dia berbuat. Entah alasan atau dalil itu nurut pikirannya sendiri ataupun ya memang ada dalil di dalam agamanya. Oh nggak usah salah nyalain. Wala yustaratu muwalatiha. Jadi menyumpahnya tadi, dia bersumpah tadi tidak harus terus menerus, enggak kok seketika terus 50 kali itu enggak. Alal madhabi menurut madhab Syafi'i kalau di sini ya. Walau takhallala dan andekan kok menjeda atau memisah-misah siapa seseorang yang bersumpah tadi al aimana kepada sumpahnya, andekan kok memisah gitu. Al-aimana kepada bersumpahnya apa jununun gila minal kholifi dari orang yang bersumpah au ikmain atau ayan atau apa ya bahasanya itu bisa dikatakan itu pingsan minhu dari sumpahnya bana maka melaksanakan siapa orang yang bersumpah ba'dal iqomati setelah sembuh alama atas sumpah mado yang sudah lewat minha dari sumpahnya tadi. Bana maka melaksanakan siapa ya orang yang bersumpah ba'dal iqomati setelah sembuh. Kalau gila ya sudah waras, kalau pingsan ya sudah sadar lah gitu ya. Jadi boleh bersambung, maksudnya sumpahnya itu boleh bersambung, tidak kok 50 kali sekaligus gitu maksudnya. Nah lah boleh bersambung itu tadi ilam yu'azzil, jika kok tidak diganti siapa al-qadi hakim atau
bahasa kita ya siapa ya? Ya hakim lah ya, atau jaksa ya. Allati wa allati yaitu hakim, waqaat yang jatuh apa al-qasamatu sumpah ingdahu di hadapan orang yang bersumpah. Asal hakimnya masih satu, itu maka ibaratnya tuh bertele-tele itu boleh gitu maksudnya. Capek ibaratnya, wah hari ini limo dulu capek umpama kan, entah peraturan sumpahnya di situ bagaimana menurut daerah negara itu ya kan, mungkin capek ya kan. Nah itu boleh disambung ke hari-hari berikutnya selagi hakimnya masih tidak diganti, masih satu itu gitu loh. Nah infain uzila, andaikan kok diganti siapa wawali uzila, jika kok diganti siapa hakim, wawalla dan juga memerintah atau menguasai siapa guru selain hakim yang tadi, ya wajib maka hukumnya wajib apa istiqnafiha, mengulangi daripada sumpahnya dari awal itu. Jadi andaikan hakimnya kok enggak ganti awalnya ya, nah itu makanya ya tetap itu, hari ini limo dulu, besok terdemam seminggu ke rumah sakit, sudah seminggu sudah itu kok disumpah lagi 5 kali lagi dan seterusnya hingga sampai 50 kali itu boleh, asalkan hakimnya masih satu itu. Tetapi kalau hakimnya itu ganti sebelum 50 kali, maka ya harus mengulangi dari awal sumpahnya tadi. Ya, itu begitu ya. Wajib maka hukumnya wajib apa istiqnafuha, mengulangi atau mengawali lagi sumpahnya tersebut gitu maksudnya. Kalau hakimnya ganti ya. Wa idza halafa, dan ketika bersumpah siapa al-mudai, orang yang menuduh, istahaqqa maka berhak siapa orang yang menuduh, berhak adiyata untuk mendapatkan denda atau diyat dari yang dituduh tadi. Fala taqau maka tidak jatuh apa al-qasamatu sumpah fiqat idtorfi di dalam memotong anggota badan. Maksudnya gini, andaikan masalah ini itu masalah pembunuhan saja, nah, karena yang dibahas kemarin mulai pembunuhan sampai ibaratnya memotong anggota badan. Lah yang dimaksud qasamah di sini itu khusus masalah pembunuhan saja, tidak berlaku untuk masalah pemotongan anggota badan. Itu maksudnya begitu. Walaupun diketok ndoke loro kemarin sama orang itu kok siapa ya kemarin, nah ndak bisa tuduh-tuduhan. Wa ilam yakun, dan tidak ada gunaka di situ masalah sumpah apa lausun sesuatu yang melemahkan. Fal yaminu maka adapun sumpah itu alal mudai atas orang yang tuduh siapa alaihi al mudai. Fayahlifu maka bersumpahlah siapa orang yang dituduh yang ini ya. Jadi gini, jika kok tidak ada pelemahan dalam tuduhannya, artinya bukti-buktinya itu kuat, tetapi kalau kok andekan yang dituduh penuduhannya itu lemah, nah maka ya ganti yang dituduh itu ganti bersumpah khamsina kepada 50 apa yaminan sumpahnya. Jadi kalau yang menuduh tadi ibaratnya tuh bukti-buktinya tuh kuat, nah gitu loh ya, itu maka dia yang bersumpah, nah 50 kali, dan dia nanti berhak mendapatkan denda kepada orang yang dituduh tadi. Tetapi kalau kok tuduhannya itu lemah, maka gantian yang dituduh boleh menyangkal, saya tidak membunuhnya lah umpama. Disumpah ya gantian 50 kali itu. Nah itu begitu maksudnya. Walal qatili, dan itu bagi pembunuh, walal qatili nafsi, dan itu bagi pembunuh nyawa atau ya pembunuh ya, al muharramati yang dimuliakan atau diharamkan, amdan dengan sengaja, au khotoan atau keliru, au sibhu amdin atau
serupa sengaja. Kemarin sudah ya, sengaja itu begini. Kemarin dicontohkan yang nak dibunuh ya itulah, ya kan, ya pakai alat yang kira-kira itu pantas untuk membunuh. Kalau khotoan itu kemarin itu begini, nak nembak roso, nah ya kan, rupanya kena orang, atau Pak Mukhlis ibaratnya tuh apa tuh namanya, mecut budak, rupanya dia malah mati, nah itu. Ausibu amdin atau serupa sengaja. Contohnya itu tadi, yang nak dibunuh itu si A, rupanya kena si B. Nah, itu sibu amdin. Nah, itu begitu. Jadi pembunuh seseorang yang pembunuhnya loh ini ya, seseorang itu kafarotun wajib membayar kafaroh. Walaupun ada siapa al-qatilu orang yang membunuh itu sobian berupa anak kecil. Au majnunan atau orang gila. Jadi kalau kok anak kecil atau orang gila itu membunuh seseorang, maka dia tetap wajib membayar kafaroh. Nah itu maksudnya begitu kalau ini ya. Nah terus bagaimana dia membayarnya Pak, wong orang gila atau anak masih kecil? Fayatiku, maka memerdekakanlah siapa al-wali anhuma dari kesalahan anak kecil atau orang gila yang membunuh orang lain tadi, min malihima dari hartanya anak kecil atau orang gila tadi. Wal kafaratu, dan adapun kafarohnya itu itku rokobatin, memerdekakan budak atau hamba sahaya perempuan mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat, minal uyubi dari cacat, al mudorroti yang membahayakan, al mukhallati artinya yang menyacatkan atau mengurangi, bil amali kepada pekerjaannya, wal kasbi dan juga ya pekerjaannya ya. Fa ilam yajid, maka jika tidak menemukan siapa seseorang kepada rokobah atau budak tadi, perempuan yang harganya mahal tadi, maka fasiyamu, maka berpuasalah sahro ini 2 bulan, bil halali dengan satu apa tuh namanya, bulan mutatabi'a ini yang berturut-turut. Jadi sama dengan kecelakaan Ramadan Pak Tamrin kemarin ya. Nah, jadi kalau nggak ketemu hamba saya atau budak ya puasa berturut-turut selama 2 bulan. Lah puasanya tadi biniatil kafaroti, dengan niat yaitu membayar kafaroh. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa tatabiu, terus menerus fil asohi, di dalam kaul yang paling sahih. Kalau menurut hukum yang lain yang paling sahih itu tidak wajib terus menerus, yang penting 2 bulan. Nah itu maksudnya begitu. Fa'in ajaza, maka jika kok tidak mampu atau apes siapa al-mukfiri orang yang membayar kafaroh, ansaumi sahro ini dari berpuasa 2 bulan, liharomin karena sudah tua, lahakot au lahkihi atau aulahakohu, atau menemui susah atau berat ya, memberatkan kepada orang yang membayar kafaroh, bisaumi sebab puasanya, apa masakotun suatu masakoh sadidatun yang berat, au khofa atau takut ziyadatal maridi kepada bertambahnya sakitnya, kafaro, maka membayarlah kafaroh siapa orang yang membayar kafaroh tadi, bi'ita'ami sittina miskinan, bi'ita'ami sittina dengan memberi makan 60 apanya miskinan, orang miskinnya, au fakiron atau orang-orang yang fakir, yudufa'u yang diberikan apa, kulun likulin kepada tiap-tiap seseorang, wahidin yang satu, minhum dari 60 orang tadi, muddan kepada 1 mud. 1 mudnya tadi minto amin dari suatu makanan, yajzi'u yang mencukupi, fil fitroti di dalam zakat fitrah, artinya itu makanan pokok, bukan kerupuk, bukan kacang gitu maksudnya. Gue nih wes kerupuk siji regane 1000, ya kan, 60 orang baru 60.000, nah, maksudnya bukan begitu.
tapi makanan pokok, yaitu kalau di sini ya beras. Wala yut'imu, dan tidak perlu memberi makan dan tidak boleh memberi makan siapa orang yang membayar kafaroh kafiron kepada orang kafir, wala hasimian, dan juga tidak boleh memberikan kepada Bani Hashim, wala mutolibian, dan juga tidak boleh memberikan kepada Bani Muthalib. Itu kalau keturunan Nabi ini sebenarnya loh ya, atau Habib atau Syahid, itu beliau tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sodaqah. Nah, itu hukumnya begitu, haram hukumnya beliau menerima itu. Yang boleh itu menerima hadiah namanya ya. Ya itu begitu, salah satu tandanya Habib itu kalau beliau kok mau menerima sodako, mau menerima zakat ya berarti di luar itu karena hukumnya haram bagi dia. Kalau dia boleh. Dan saya pesan tidak usah ikut-ikutan komentar di dalam masalah Habib atau kiai-kiai kita yang sekarang lagi bermasalah itu. Kalau nontonlah, cuman jangan ikut-ikutan komentar, apalagi ngomong sama kawan-kawan kita Habib kok gitu, ini enggak boleh ya. Kewajiban kita kepada kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita, para Habib-Habib, para Sayyid-Sayyid, itu adalah kita memuliakan dan menghormatinya. Jangan terpancing ikut istilahnya itu menjelek-jelekkan, ya kan? Ikut mengato-ngatoi. Nah, itu jangan pernah begitu. Tapi Pak palsu, kita yang nggak ngurus itu, kita sama-sama nggak tahu. Walaupun dia ngaku-ngaku, ya itu urusan dia. Kewajiban kita memuliakan dan mengagungkannya, itu ya. Kecuali beliau kok guru kita, tambah satu lagi yaitu mengikutinya. Itu pesan saya begitu ya. Demikian bab qasamah tadi, Kitabu Ahkamil Hududi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.